so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kami di sini akan menceritakan kisah tentang kematian Cornelis de Houtman. Check it out. Nah, yang pertama itu ada Cornelis de Houtman. Sebelumnya ada yang udah tahu belum sih siapa Cornelis de Houtman itu? Nah guys, Cornelis de Houtman adalah penjelajah yang lahir di Belanda pada 2 April 1565. Cornelis de Houtman adalah penjelajah yang berhasil menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia. Selain itu, Cornelis de Houtman juga berhasil memulai perdagangan rempah-rempah untuk Belanda. Cornelis de Houtman pertama kali mendarat di Nusantara itu ada di daerah Banten. Nah, keberhasilannya ini membawakannya berlanjut ke ekspedisi-ekspedisi lain yang berjuang pada praktik kolonialisme di Nusantara. Awal perjalanan pada tahun 1592, Cornelis de Houtman dikirim oleh pedagang Amsterdam ke Lisboa guna menemukan sebanyak mungkin informasi tentang keperluan rempah-rempah. Sebaliknya, Cornelis ke Amsterdam bersamaan juga dengan Jan Eugen van Lieshoten juga kembali dari India. Para pedagang ini memastikan bahwa Banten menjadi tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah. Pada 1594, mereka pun mendirikan Compagnie van Verre atau perusahaan jarak jauh. Dan pada 2 April 1595, 4 buah kapal berangkat meninggalkan Amsterdam. Kapal tersebut adalah Amsterdam Holiday, Mauritius, dan Dijken. Pada awal perjalanan kendala. Salah satunya kesebaran penyakit sariawan yang diakibatkan setelah kepentingan berkurangnya makanan. Dari situ para kapten kapal dan pedagang mulai terlibat dalam perkelahian sampai beberapa orang terbunuh dan ditinggal di atas kapal. Begitu kapal sampai di Madagaskar, tempat perhentian mereka, masalah baru yang lebih lalu kembali muncul hingga menyebabkan penyakit lagi keempat. Kapal ini berlabuh di sana sampai 6 bulan dan kini telur di Madagaskar dikenal sebagai kuburan Belanda. Yang kedua, sampai di Nusantara. Setelah melalui berbagai rintangan, pada 27 Juni 1596, ekspedisi de Houtman berhasil tiba di Banten. Awalnya Kesultanan Banten menyambut dengan baik rombongan tersebut. Namun setelah beberapa waktu kemudian, masyarakat menilai perangai orang asing tersebut tak menyenangkan. Mereka dianggap seenaknya keluar masuk kota Banten. Bahkan selain Cornelis de Houtman, Sultan Banten, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qahir, orang-orang Belanda juga memaksa pedagang pribumi untuk menjual dengan harga yang murah dengan mereka. Lalu mereka pun bekerja sama dengan Portugis. Kesultanan Banten pun akhirnya berhasil mengusir Cornelis de Houtman keluar dari Banten. Ekspedisi de Houtman pun berlanjut ke pantai Jawa. Di pantai Jawa, namun mereka itu justru ditangkap oleh pembajak. Kemudian mereka berlanjut lagi ke Bali dan bertemu dengan Raja Bali. Di Bali, mereka memperoleh lada pada 26 Februari 1597. De Houtman terjadi di geledah kapal milik Cornelis de Houtman yang terjadi pada tanggal 15 September 1599. Dan pada saat itu juga sejarah mencatat bahwa tanggal tersebut adalah tanggal tewasnya Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman tewas karena ketika merencong milik Laksamana Malahayati. Dan setelah Cornelis de Houtman tewas, Laksamana Malahayati mendapatkan gelar Laksamana akibat keberaniannya untuk membunuh Cornelis de Houtman. Laksamana Malahayati membunuh Cornelis de Houtman semata-mata hanya ingin membalaskan dendam suaminya yang terbunuh akibat perang di Selat Malaka. Perjalanan ekspedisi mereka dapat dikatakan gagal, namun juga bisa dibilang berhasil bagi Belanda. Sejak pelayaran pertama mereka, Belanda mulai berlayar kembali untuk berdagang ke timur. Dalam waktu 5 tahun, 65 kapal Belanda telah berlayar ke wilayah tersebut dan memulai penjajahan Hindia Belanda. Jadi segitu aja cerita dari kami tentang kematian Cornelis de Houtman. Terima kasih. Bye-bye.